الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله العليم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الميزان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji adalah untuk yang paling berhak, Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita, kasih sayangnya, rahmatnya, termasuk hujan yang diturunkannya adalah di antara bentuk kasih sayangnya kepada kita semuanya. Maka atas berbagai nikmat yang telah diberikannya kepada kita, kita perlu untuk berikhtiar, mengikhlaskan diri dan hati kita untuk senantiasa berusaha melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Beriringan dengan itu, kita pun berupaya agar terhindar dari amal-amal yang telah dilarangnya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, orang yang paling mulia di antara kita bukanlah orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling mulia di antara kita bukanlah orang yang punya pangkat tertinggi, derajat tertinggi, label ataupun jabatan ataupun gelar yang banyak. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini sedang panas-panasnya isu tentang judol. Apa itu judol? Judol atau judi online adalah perjudian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai platform yang tersedia di internet. Beragamnya pilihan dan bentuk, pengemasan dengan berbagai bentuk permainan, serta kemudahan akses menjadi pemicu menjaburnya praktek perjudian online di tengah masyarakat. Mulai dari kalangan bawah, masyarakat biasa, kelas menengah, sampai kelas atas. Apapun profesinya, yang pekerja serabutan, pekerja asal-asalan, pekerja biasa, penegak hukum pun juga terjerumus ke dalamnya, baik itu polisi ataupun tentara. Bahkan termasuk beberapa artis dan influencer pun terlibat dalam aktivitas yang sangat meresahkan ini.
Awalnya sekedar coba-coba, kemudian menjadi suka, lalu menjadi hobi, akhirnya ketagihan, dan kemudian menjadi kecanduan. Maka dalam kesempatan khutbah kali ini, kita akan paparkan status hukum daripada judi, baik judi secara konvensional ataupun online, dampak buruk yang ditimbulkan, dan upaya agar terhindar dari budaya perjudian. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, tentang status hukum judi. Judi memang sudah dilakukan oleh manusia lintas generasi. Terjadi sejak zaman dahulu, zaman jahiliyah, zaman penjajahan, sampai hari ini di era digital, di zaman modern, dengan cara dan pola yang variatif dan kompleks. Istilah judi yang dipakai dalam bahasa Arab adalah maisir. Dalam masa awal dakwah Islam, perjudian memang tidak langsung diharamkan. Namun dilakukan upaya penyadaran dan pemahaman tentang manfaat dan madarat daripada judi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan daripada apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Shadaqallahul azim. Dan setelah situasi kondusif, mulai ada kesadaran dan pemahaman tentang judi serta berakibat yang begitu banyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengharamkan segala bentuk perjudian. Dan keharamannya disejajarkan dengan khamr atau minuman keras. Ansab, berkurban dengan berhala, berkurban untuk berhala, dan juga sejajar dan dengan azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, setelah kita memahami bahwa hukum dari perjudian adalah haram, maka selanjutnya yang kedua tentang efek negatif daripada perjudian. Apapun perintah yang Allah perintahkan, pasti ada hikmah baik untuk yang melaksanakannya. Sebaliknya, apapun larangan yang telah dilarang oleh Allah kepada hamba-hambanya, pasti ada efek negatif, ada bahaya, ada madarat bagi mereka yang melakukannya. Berbagai perilaku yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, keutuhan rumah tangga, mengarah pada kriminal, melalaikan orang dari Tuhan, tentu harus dicegah. Judi termasuk perilaku buruk yang dihembuskan oleh setan kepada manusia. Setan mengusung misi yang jahat untuk memperdaya manusia dengan berbagai perbuatan
yang negatif di balik khamr dan judi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun." Artinya, sesungguhnya syaitan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka, tidakkah kamu mau berhenti? Jelas sekali dampak buruk dari perjudian, saling membenci, muncul permusuhan, kekacauan yang disebabkan kalah taruhan, bahkan muncul keberanian untuk mencuri, berbohong, untuk mendapatkan modal untuk ikut berjudi. Belum lagi keretakan rumah tangga, perselisihan suami istri yang disebabkan oleh judi. Yang terbaru adalah seorang polwan yang membakar suaminya seorang polisi. Ternyata alasan kenapa membakarnya karena suaminya terlibat pada judi online. Depresi, bahkan kemudian sampai kehilangan akal sehat. Judi memang menjanjikan kemenangan, kemudahan dan kesenangan, namun pada akhirnya justru menjerumuskan pelakunya kepada kekalahan, kesusahan dan kesedihan. Waktu yang sangat berharga habis sia-sia karena digunakan melakukan judi, lupa dengan ibadah, lupa salat, lupa kewajiban, tugas terbengkalai, pekerjaan tidak terselesaikan, hubungan sesama menjadi renggang, jauh dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, saatnya gunakan akal sehat kita. Tetap jaga kewarasan, jangan sampai terbius, terpesona, terlalaikan dengan iming-iming hasil judi yang akhirnya menyesatkan, menyesalkan dan menyusahkan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui hukum daripada judi, dampak buruknya selanjutnya harus ada upaya untuk ijtinab, menjauhkan diri dari praktek judi, bahkan kemudian praktek intiha, melakukan proses intiha, berhenti secara total dari budaya judi. Kita lakukan dengan menggantinya dengan aktivitas yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi semua. Ada dua upaya yang bisa kita lakukan, secara lahiriah dan batiniah. Setelah mengetahui berbagai dampak buruk dari judi, maka langkah berikutnya adalah melakukan hijrah pemikiran, brainwash, cuci otak kita dari berbagai kotoran-kotoran pemikiran, cuci otak kita dari salah pemahaman, gantilah dengan pemahaman yang baru, yang baik dan terbaik, membuka cakrawala baru agar menjadi manusia yang lebih baik, bergaul, berinteraksi dengan lingkungan yang positif. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga harus dilakukan dengan cara yang halal. Untuk mendapatkan harta harus ikhtiar dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan. Untuk mencari hiburan, carilah hiburan yang sehat dan mendatangkan kebaikan, bukan permainan judi yang justru menimbulkan kerusakan. Adapun secara batiniah, lakukanlah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah, dengan mulailah memperbanyak zikir, baca Al-Qur'an, salatlah yang tepat waktu, lakukan berbagai amaliyah doa dan wirid. Ketika muncul bisikan untuk melakukan judi, maka haruslah kita lawan. Bisikan jahat dari syaitan harus ditangkal, sebab syaitan adalah musuh manusia. Allah Ta'ala telah memperingatkan manusia dari musuh yang satu ini melalui firman-Nya. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya
syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kita mengetahui status hukum keharaman judi, efek bahaya, efek buruk daripada judi, kemudian juga keburukan yang ditimbulkan dari perjudian, baik judi konvensional maupun judi online, tentu akan menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk mau menjauhinya, meninggalkannya. Bertekad kuat mengganti berbagai kegiatan buruk dengan berbagai aktivitas yang baik yang bermanfaat untuk pribadi, keluarga, dan umat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita agar kita mau dan kuat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghindarkan diri dari perbuatan yang telah dilarangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنسان والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.